Kan berbicara ayam. Ayam ini, ayam yang dimaksud adalah ayam potong, ayam broiler, ayam putih gitu. Yang jenisnya berbagai macam jenis ya. Dan kami bermitra dengan yang namanya PT Indojaya yang ada di seluruh Indonesia ya. Dan kami tinggal di Riau. Jadi proses untuk mendaftar itu bisa diceritakan nanti di video selanjutnya lah. Ini kita ceritakan tentang bagaimana supaya bisa berproses bergabung dengan PT-PT tersebut atau bermitra dengan tersebut, karena keuntungan untuk bermitra dengan mereka itu kita bisa lebih mudah dalam pembiayaan ya, dalam pengurusan dan dalam pengawasan. Salah satunya itu ya, beberapa halnya itu yang disebutkan tadi. Saat ini sedang berada di kandang itu, dan ayam belum masuk sama sekali. Sudah beberapa hari ini, padahal kandang sudah siap. Nah, kemudian lanjut untuk kemitraan tadi. Jadi kita diharuskan mempunyai lahan, mempunyai kandang sendiri, modalkan sendiri. Kemudian pegawainya bisa kita sendiri, atau bisa juga kita bermitra, bekerja sama dengan orang lain dengan cara kita menggaji orang itu, pegawai lah gitu. Kemudian untuk sesudah tanah kita punya sendiri, lahan sendiri, kandang sendiri, dan pegawai, dan fasilitasnya semua, kandang sudah lengkap, sudah berdiri dengan fasilitasnya, lampu, kabel, air listrik dan sebagainya. Kemudian pihak dari PT, contoh di sini adalah PT dari Indojaya, akan memantau kita, akan mensurvei bagaimana kelayakannya. Dan kandang yang kita geluti, yang kita punya saat ini adalah suara apa tuh? Suara monyet langganan. Oke, kita lanjut. Jadi sesudah kita punya lahan, punya kandang, sudah berdiri, daftar, disurvei kemudian oleh pihak PT yang disebut dengan TS. Kemudian kita deposit tergantung berapa jumlah ayam, dan tergantung juga mungkin bagaimana kebijakan dari pihak PT kemitraan. Setiap saatnya mungkin ada perbedaan harga ya. Contoh misalnya DP, misalnya untuk satu kandang katakanlah 20 juta sampai 30 juta. Kemudian kita dikirim ayam, dikirim pakan, dikirim obat untuk kemudian dipelihara. Ayam ya, tahap selanjutnya adalah sesudah border terpasang, nanti border seperti bulatan itu, ayam kecil dan listrik dipasang, pemanas dipasang, kemudian border dimasukkan, DOC ayam yang sudah datang itu dimasukkan dan dipanasin, dan tidak boleh ayam itu tidak makan. Kami di sini mengatasinya ketika ayam datang baru 1 hari dikasih langsung jamu atau minimal madu ya, untuk memulihkan stamina ayam yang sudah melakukan perjalanan jauh, agar kondisi ayam menjadi bagus lagi gitu. Kemudian selama kurang lebih 7 atau 10 hari, si anak kandang atau yang jaga kandang itu, jaga kandang ayam itu dipastikan harus bangun malam, bisa dikatakan gadang semalaman itu, karena setiap 2 jam atau 3 jam sekali itu ayam harus dibangunkan untuk makan. Ini untuk memenuhi kualitas ayam yang standar dari pabrik atau PT, karena ayam harus tetap sehat dan harus masa pertumbuhan di saat 1 sampai dengan 10 hari itu harus benar-benar terkontrol. Itu makanya karena anak kandang atau pegawai harus gadang hanya 10 hari saja, selebihnya biasa aja. Kemudian nanti untuk pakannya itu ditabur di kertas atau di alasnya. Kami menggunakan kertas koran bekas,
yang sudah dibeli, yang per kilo belinya, kemudian ditabur begitu saja, kasih air minum. Kalau kemudian sehari sesudahnya dikasih jamu atau madu, minimal madu lah ya, gula, untuk menstabilkan tubuh si ayam itu tetap sehat, jangan sampai tidak. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya sesudah DOC 10 hari itu dibuka bordernya, kemudian serbuknya dibuang, kemudian si bordernya itu dilebarkan sesuai dengan kapasitas ayam, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu besar. Karena kenapa harus dilebarkan? Karena ayam semakin hari semakin membesar dan mereka membutuhkan ruangan yang lebih besar pula. Untuk itu pelebaran itu diperlukan. Perlebaran bisa terjadi sampai beberapa kali dalam satu periode ya. Satu periode itu masa aktif dari ayam DOC sampai dengan panen itu sekitar kurang lebih 30 hari untuk panen ya. Tapi kemudian untuk menerima gajinya sendiri itu bisa lebih dari 1 bulan. Tahu kenapa? Mungkin prosesnya, datanya di sana agak lemot ya, mengolah datanya di petengnya itu. Karena agak lemot, tidak bisa bergerak cepat, satset, jadinya kami menerima uang itu sebulan setengah, kadang-kadang lebih gitu. Dan ini tentu saja mempersulit keadaan yang para peternak di desa atau dimanapun berada, di kota atau dimanapun. Untuk itu kemudian untuk ayam yang sudah siap dipanen itu biasanya di umur atau di berat badan ayam 1, pengajuan 1,6 sampai dengan 1,6 sampai dengan 1,8. Dan kadang pun itu kalau di desa kami di Riau ini, di desa di Riau, desa terpencil katakanlah begitu, kadang ketika kita sudah mengajukan untuk dipanen agak-agak terlambat karena mungkin kondisi cuaca, hujan, atau mungkin ada yang lainnya gitu. Jadi pada intinya kalau peternak ternak ayam itu memang harus lebih bersabar ya. Saya kira dalam hal usaha apapun memang perlu kesabaran. Dan di kelas kami seperti di desa ini, petani desa ini di kampung ini sebetulnya memerlukan lebih perhatian gitu. Kenapa? Karena kami di sini tidak bermodal besar dan kami juga keterbatasan dalam pengelolaan, dan begitu juga dengan fasilitas umum ya, seperti jalan, listrik gitu. Dan tentu saja memerlukan modal yang lebih tinggi. Jadi apapun kalian, dimanapun kalian, jika ini beternak ayam kampung, maka hal yang harus diperhatikan adalah kandang, kebersihan kandang gitu ya. Kemudian pakan, dihitung FCR-nya jangan sampai jebol gitu ya. Dan memang peternakan ayam broiler ini atau ayam potong ini tidak gampang. Sekali lagi saya tekankan tidak gampang ya. Perlu ekstra usaha yang effortnya lebih tinggi lagi gitu. Jangan sampai baru sekali 2 kali bangkrut, jangan sampai mengalami kebangkrutan atau buntung terus. Justru kita harus untung terus. Bagaimana caranya? Tentu saja ini memerlukan berbagai cara dan berbagai strategi. Untuk sekarang saat ini video ini akan kita lanjut nanti di part berikutnya dengan berbagai materi ya. Semoga ini bisa membantu dalam video pertama ini. Sebetulnya bukan yang pertama, tapi pembahasan pertama dari saya pribadi dari kandang subur ini, semoga bisa menerjemahkan atau menginspirasi teman-teman dimanapun berada. Salam dan terima kasih. Ya, udah.